Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saya Muhammad Alfan Ferdiansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Gaya Jamal Suntik Jember, dengan prodi BSA Bahasa dan Sastra Arab dan dengan NIM 212108030018. Dari sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Lughah Al-Arabi yang diampu oleh Ustadzah Ini Zulfa Hidayah, SSMPD, dan juga Ustadz Mastur SAG MPD. Nah, yang mana materinya itu, yang pertama ada sejarah linguistik secara umum dan sejarah linguistik Arab, dan juga definisi bahasa, asal-usul bahasa, karakteristik bahasa, dan teori asal-usul bahasa menurut ilmuwan Barat dan ilmuwan Arab. Dan yang terakhir ialah materi yang sudah dipelajari dan insya Allah sudah dipahami. Nah, baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah linguistik secara umum. Nah, yang mana di dalam sejarah linguistik umum ini banyak para pakar, para ahli yang ikut berkontribusi berpendapat dalam mengklasifikasikan periode-periode atau zaman-zaman di sejarah linguistik umum ini, seperti kayak Abdul Khair misal. Nah, beliau itu membagi periode-periode atau zaman-zaman sejarah linguistik umum ini menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode Yunani atau zaman Yunani, yang kedua itu ada zaman Romawi, yang ketiga ada zaman pertengahan, dan yang terakhir, yang keempat, ada zaman Renaissance. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa setelah periode Renaissance ini ada periode yang kelima, yaitu periode modern, zaman modern. Nah, seperti itu. Nah, di periode pertama, di zaman Yunani, studi bahasa itu udah mulai dipelajari. Tentang pembelajaran bahasa itu pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai ke abad ke-2 Masehi. Nah, dan di zaman Yunani ini banyak muncul persoalan-persoalan, pertentangan tentang kebahasaan. Seperti misalnya, apakah bahasa itu bersifat fisis atau bersifat nomos? Nah, maksudnya apa? Apakah bahasa itu bersifat fisis? Maksudnya bahasa itu memiliki hubungan asal-usul dan sumber yang abadi dan tak dapat ditukar manusia, atau malah bahasa itu bersifat nomos, yaitu bahasa tidak memiliki hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Nah, apakah bahasa itu bersifat fisis atau nomos? Nah, itu muncul pertentangan kayak gitu. Lalu ada juga pertentangan seperti apakah bahasa itu beranalogi atau malah anomali. Maksudnya, apakah bahasa itu beraturan atau tidak beraturan? Nah, ada para pakar yang menyebutkan bahwa bahasa itu beranalogi, seperti kayak Plato dan Aristoteles. Nah, mereka itu berpendapat bahwa bahasa itu beraturan. Nah, dan dengan keteraturan bahasanya itu, dan keteraturan itulah manusia dapat menyusun tata bahasa. Nah, seperti itu. Tapi ada kelompok lain yang berpendapat bahwa bahasa itu tidak beraturan atau anomali. Nah, mereka tuh mengacu pada contohnya kayak bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, misal contoh ada lafaz rasulun dan lafaz muslimun. Nah, jamaknya kedua lafaz ini beda bahasanya, kayak rasulun. Nah, itu jamaknya rusulun. Nah, sedangkan lafaz muslimun jamaknya itu muslimuna. Nah, kenapa kok jamaknya lafaz rasulun itu bukan rasuluna? Kenapa kok rusulun? Sedangkan lafaz muslimun itu jamaknya muslimuna. Nah, dari situlah ada kelompok yang menyebutkan bahwa bahasa itu anomali atau tidak beraturan. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk zaman yang kedua, di zaman Romawi. Nah, di zaman Romawi ini banyak para pakar, para ahli itu yang banyak mendapat pengalaman dari kemajuan di zaman sebelumnya, di zaman Yunani itu. Kayak misal ada Varro. Nah, Varro ini sampai membuat buku yang tebal, yang sampai 25 jilid. Nah, judulnya itu adalah De Lingua Latina. Dan di dalam bukunya tersebut beliau menyinggung beberapa hal, kayak perbedaan antara analogi dan anomali, kayak etimologi, morfologi, sintaksis. Nah, beliau itu membahas itu di bukunya. Lalu di pakar selanjutnya ada pakar Frisia. Nah, Frisia ini juga
membuat buku yang judulnya itu Institutions Grammatikae. Nah, itu mencapai 18 jilid. Nah, dan beliau juga menyinggung beberapa hal di dalamnya, kayak semisal fonologi, morfologi, sintaksis. Beliau juga membahas kayak gitu di bukunya tersebut. Nah, lalu di zaman ketiga, di zaman pertengahan ini mempunyai ciri khas, ciri utama di zaman pertengahan ini. Kayak apa ya? Ciri khas di zaman pertengahan ini adalah perhatian penuh para filosofis terhadap bahasa. Nah, jadi para filosof itu kala itu mempelajari betul tentang kebahasaan pada masa itu, pada zaman pertengahan ini. Nah, dan juga yang menjadi ciri utama di zaman ini adalah mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa yang digunakan oleh Petrus Hispanos, seperti itu. Nah, lalu di zaman yang terakhir, di zaman yang keempat yang disebutkan oleh Abdul Khair, ada zaman Renaissance. Nah, secara etimologi ya, Renaissance itu artinya lahir kembali. Nah, dan jika dikaitkan dengan sejarah linguis ini, berarti lahir kembali kehidupan di mana mempelajari zaman-zaman kuno kayak zaman Yunani, zaman Romawi. Nah, itu dipelajari lagi di zaman ini, di zaman Renaissance ini, tentang filsafatnya, tentang keseniannya, tentang apapun itu. Nah, di sini tuh di zaman ini dipelajari kembali. Nah, seperti itu. Lalu ada juga yang menyebutkan setelah zaman Renaissance ini ada zaman yang kelima, yaitu zaman modern. Nah, yang mana di zaman modern ini yang terkenal sebagai sebagai bapak linguis modern ini adalah Ferdinand de Saussure. Nah, beliau itu banyak pandangan tentang bahasa di zaman modern ini, kayak tentang telah sinkronik dan diakronik, perbedaan antara parol dan lingua, dan juga banyak lagi di sana. Beliau itu punya banyak pandangan tentang kebahasaan di masa modern ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi yang kedua ada tentang sejarah linguistik Arab. Nah, yang mana perhatian terhadap linguistik Arab ini sudah muncul pada sejak awal perkembangan Islam. Nah, linguistik di sini yang dimaksud adalah tentang tata bahasa Arab yang kemudian kita kenal dengan sebutan ilmu nahwu. Nah, tapi banyak para pakar, para tokoh yang beda pendapat dalam menentukan siapa yang menciptakan nahwu ini. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang menemukannya. Ada juga yang mengatakan yang menemukan nahwu ini adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Nah, untuk periode sejarah linguistik Arab ini terbagi menjadi 4 periode. Nah, yang pertama ada periode pembentukan, yang kedua ada periode pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga ada periode kejayaan, dan yang terakhir ada periode reformasi dan reformulasi. Pada periode pertama, periode pembentukan, Abdul Khair ini mengatakan bahwa pertumbuhan linguistik Arab itu sudah ada pada saat zaman Renaissance. Nah, dan mencapai puncaknya pada abad ke-8. Nah, di zaman pembentukan ini, di periode pembentukan ini, terfokus kepada pemakaian kias sebagai sumber dalam membentuk qawaid nahwu, khususnya masalah akhir kata, akhir kalimat, i'rab itu. Nah, di periode yang kedua ada periode pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kenapa kok disebut periode pertumbuhan dan perkembangan? Karena di zaman ini beriringan dengan munculnya perhatian para linguistik Arab terhadap qawaid bahasa Arab. Nah, dan akhirnya juga berbagai karya tentang qawaid nahwu gitu. Karena perhatian linguistik Arab sudah mulai terpancing pada kala itu. Lalu di periode yang ketiga ada periode kejayaan, yang mana di periode ini perhatian dan keseriusan para linguistik Arab itu untuk menulis tentang nahwu, tentang qawaid bahasa Arab ini udah makin pesat, udah makin banyak, udah makin pinter lah gitu. Nah, lalu di periode yang terakhir, periode reformasi dan reformulasi. Nah, di sini muncul pemikiran-pemikiran dan usaha-usaha untuk memformat kembali materi-materi nahwu yang dari awal itu. Nah, yang kemudian dibahas kembali agar yang mempelajari nahwu ini menjadi mudah untuk memahaminya. Nah, seperti itu.
Dan untuk selanjutnya adalah tentang definisi bahasa. Nah, bahasa dalam bahasa Arab itu disebut lugoh, al-lugoh. Nah, dalam bahasa Latin disebut lingua. Nah, kata lugoh di sini sewazan dengan da'a yad'u, berarti lagawa yalgu. Nah, definisi bahasa secara etimologi seperti itu. Nah, secara terminologi banyak para pakar yang mengemukakan pendapatnya, seperti Ibnu Jini. Beliau itu mengatakan bahwa bahasa itu aswatun yu'abbur biha kullu qaumin an a'radhihim. Nah, yaitu suara-suara yang digunakan oleh suatu kaum dalam menyampaikan maksudnya. Nah, lalu ada pakar yang kedua yang menyebutkan Al-Jurjani. Nah, beliau itu mengatakan bahwa bahasa itu adalah ma yu'abbur biha kullu qaumin an a'radhihim, yaitu bahasa adalah apa yang digunakan suatu kaum untuk menyampaikan maksudnya. Nah, di dalam dua definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa para pakar dalam menyebutkan, menjelaskan konsep bahasa itu nggak jauh beda, tidak terlalu jauh beda gitu. Jadi meskipun beda dikit, tapi pengertiannya tetap sama. Nah, seperti itu. Dan dapat disimpulkan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat, suatu kelompok anggota masyarakat untuk bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk materi yang selanjutnya tentang karakteristik bahasa. Nah, yang mana karakteristik bahasa di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu bahasa adalah suatu sistem lambang yang berbentuk bunyi. Nah, yang kedua bahasa itu unik. Nah, maksudnya unik itu adalah setiap bahasa punya karakteristik, punya ciri khas tersendiri. Kayak misal bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu punya karakteristik nahwu. Nah, dan nahwu itu tidak ada di bahasa-bahasa lain, tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, lalu di karakteristik yang ketiga itu ada universal. Nah, maksudnya universal di sini itu setiap bahasa itu ada kesamaannya meskipun sedikit-sedikit, seperti itu. Lalu karakteristik yang keempat ada arbiter. Nah, maksudnya arbiter adalah sewenang-wenang. Nah, maksud sewenang-wenang di dalam karakteristik bahasa ini hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya itu tidak bersifat mutlak. Nah, sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, seperti itu. Nah, lalu karakteristik yang kelima, bahasa itu bersifat produktif. Nah, maksudnya bahasa itu apa ya? Dari jumlah unsur yang terbatas bisa kita gunakan untuk menyusun suatu kalimat sebagai ujaran agar maknanya itu kayak tidak terbatas, padahal diambilnya dari suatu unsur yang terbatas. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam, karakteristik yang keenam, bahasa itu dinamis, maksudnya dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, kayak misal di dalam bahasa Indonesia, misalnya bahasa bakunya dari dulu kan kalau bicara itu kamu, itu bahasa bakunya. Nah, dengan mengikuti perkembangan zaman dan waktu yang kayak gini, bisa berubah jadi elo, yang awalnya itu saya atau aku, itu bisa berubah jadi gue, bisa gitu. Nah, untuk karakteristik yang ketujuh, bahasa itu beragam. Nah, maksudnya beragam, bahasa itu banyak macamnya. Di Indonesia ini aja banyak rumpun bahasanya tuh banyak. Itu. Jadi bahasa itu beragam. Nah, di karakteristik yang terakhir yang ke-8, bahasa itu manusiawi. Maksudnya yang dapat berbahasa itu cuma manusia. Hewan, nah, berhubung hewan bukan manusia, berarti bukan, karena tidak termasuk ke dalam karakteristik bahasa ini. Baik, untuk materi yang kelima yaitu tentang asal-usul bahasa dan teori asal-usul bahasa menurut ilmuwan Barat dan ilmuwan Arab. Nah, asal-usul bahasa itu tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak diciptakan oleh seorang atau satu kelompok. Nah, lalu siapa yang menciptakan bahasa? Nah, itu tidak dapat diketahui dengan pasti karena itu tidak dapat ditelusuri kejelasannya, seperti itu. Nah, karena tidak dapat diketahui itu asal-usul bahasa itu tidak dapat diketahui, maka para ilmuwan-ilmuwan, para pakar-pakar itu punya teori-teori
untuk ini tentang bahasa. Nah, kalau di ilmuwan-ilmuwan barat itu ada 7 teori yang disebutkan di sana. Nah, yang pertama ada teori tekanan sosial. Nah, yang mana teori ini bertolak belakang dari anggapan bahwa bahasa itu timbul karena manusia primitif punya kebutuhan untuk saling memahami. Nah, teori tekanan sosial kayak gitu. Nah, lalu teori yang kedua ada teori onomatopetik. Nah, teori ini mengatakan bahwa objek-objek yang diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek itu. Kayak lonceng misal, itu kan bunyinya ceng ceng. Dari situ diberi nama sesuai dengan bunyi yang dihasilkan. Lalu ada teori injeksi. Nah, yang ketiga ini teori injeksi bertolak dari asumsi bahwa bahasa itu lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin. Nah, injeksi itu bertolak dari asumsi kayak gitu. Lalu teori yang keempat ada teori nativistik. Nah, teori ini berasumsi bahwa setiap barang akan memberi reaksi tertentu jika pada suatu stimulus. Nah, lalu ada teori Yoheho. Nah, teori Yoheho disebut demikian karena orang-orang primitif mengeluarkan bunyi-bunyi khas yang dihubungkan dengan pekerjaan yang dilakukannya, dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya. Misal kayak manusia primitif itu kan menyurungkan batu, misal oh. Mungkin seperti itu. Nah, lalu teori yang keenam ada teori isyarat. Nah, teori isyarat di sini menyebutkan bahwa setiap perasaan manusia itu mempunyai bentuk ekspresi yang khusus. Nah, untuk teori yang terakhir ada teori permainan vokal. Nah, masuk teori permainan vokal di sini, menurut teori ini bahasa manusia pada mulanya berwujud dengan dan senandung yang tak berputusan. Seperti misal kayak suara seorang ibu untuk menyenangkan atau menidurkan seorang anaknya. Seperti itu. Nah, di samping ada teori menurut ilmuwan barat, juga ada teori bahasa menurut ilmuwan Arab. Nah, yang pertama teori dari ilmuwan Arab ini ada teori at-taufiq wal ilham. Nah, maksudnya bahasa itu adalah ilham atau wahyu dari Allah gitu. Nah, dan manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya sendiri. Nah, menurut teori ini begitu. Nah, lalu ada teori yang kedua, ada teori tawadu wal istilah. Nah, teori ini berasumsi bahwa bahasa itu diciptakan oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Nah, menurut teori tawadu wal istilah ya seperti itu. Lalu ada teori jam'u baina taufiq wal istilah. Nah, teori ini merupakan gabungan dari taufik wal ilham sama dengan teori tawadu wal istilah. Nah, dan yang menggabungkannya itu adalah Ibnu Jinni. Seperti itu. Nah, lalu ada teori yang terakhir, yang keempat, ada teori at-taqlid wal muhakkat. Nah, teori ini berasumsi bahwa asal mula bahasa itu adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamiah. Hampir samalah dengan teori Yoheho yang diungkapkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat itu. Nah, dan untuk yang terakhir, materi yang sudah dipahami dan insya Allah sudah dipahami ya. Saya akan menjelaskan tentang diglosia bahasa dalam masyarakat Arab. Nah, diglosia itu adalah sebuah istilah yang diberikan kepada penggunaan dua ragam bahasa yang sebenarnya dua bahasa itu berasal dari satu bahasa Indo. Nah, dan dua bahasa itu digunakan dalam sebuah masyarakat pada waktu yang bersamaan. Nah, intinya gini, diglosia itu merupakan situasi bahasa di mana bahasa itu digunakan dengan pembagian fungsi atas variasi-variasi dalam situasi bahasa. Nah, ada bahasa yang digunakan sebagai bahasa utama dan ada bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, kalau di Arab itu kan di Arab yang jadi bahasa utama itu adalah bahasa fusha, bahasa Arab fusha. Nah, dan yang jadi bahasa sehari-hari bagi mereka adalah bahasa Amiyah. Nah, itu kan ada dua penggunaan bahasa dalam satu masyarakat dan dalam waktu yang bersamaan.
Nah, itu yang disebut dengan diglosia bahasa. Nah, seperti itu. Nah, lalu dengan adanya diglosia bahasa ini, ada pakar-pakar, tokoh-tokoh yang beda pendapat dalam menyikapi diglosia bahasa ini. Nah, ada yang menyebutkan bahwa diglosia bahasa ini sebagai suatu bentuk bagian dari perkembangan peradaban manusia. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa diglosia bahasa ini adalah suatu musibah besar. Nah, kenapa kok disebut sebagai musibah besar? Nah, mereka mengacu pada salah satu contoh kayak gini. Misalkan ada seorang siswa, ada seorang murid, dia tuh belajar di sekolah misalnya. Nah, seorang murid ini, siswa ini, ketika di sekolah, maka dia akan dituntut untuk memakai bahasa fusha. Nah, mau tidak mau, dia harus belajar bahasa fusha. Nah, tapi di keseharian mereka, di rumah, ketika bermain sama teman-temannya, nah itu lebih suka pakai bahasa Amiyah, pakai bahasa Arab Amiyah. Nah, itu kan tulisannya kan sudah tidak sinkron. Nah, dari situlah ada yang berpendapat bahwa adanya diglosia bahasa ini adalah suatu musibah besar. Nah, seperti itu. Nah, karena dengan adanya diglosia ini, itu kan ada yang menganggap bahwa ketika belajar, jangankan belajar, mengajar bahasa Arab bahasanya aja sulit. Nah, dengan kesulitan itu, maka ada satu kelompok yang menyerukan bagaimana kalau pakai bahasa Amiyah saja. Jadi bahasa fusha itu ditinggalkan, gitu. Nah, dan mereka punya beberapa asumsi kenapa mau meninggalkan bahasa fusha ini. Nah, yang dimana yang pertama itu ada mereka menyebutkan bahasa fusha adalah bahasa generasi yang telah lewat. Nah, sehingga dengan bahasa generasi yang telah lewat itu tidak mampu mengungkapkan realitas kehidupan mutakhir secara utuh. Ya, mungkin gara-gara kesulitan dalam memahaminya itu ya, memahami bahasa fusha. Nah, lalu yang kedua, asumsi mereka yang kedua adalah di kenyataannya, di kehidupannya, sebagian masyarakat muslim itu tidak menggunakan bahasa Arab fusha, entah itu dalam bicara, menulis. Nah, itu mereka kebanyakan pakai bahasa Amiyah, seperti itu. Nah, lalu asumsi mereka yang ketiga adalah bahwa ketika berpegang teguh kepada Amiyah, maka akan lebih efisien dan ekonomis dibanding ketika belajar bahasa Amiyah, belajar bahasa fusha dan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Nah, itu asumsi mereka yang ketiga. Lalu asumsi mereka yang keempat adalah salah satu faktor ketertinggalan masyarakat adalah perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Nah, bahasa tulis di kala itu kalau pakai bahasa fusha. Nah, tapi bahasa lisannya mereka pakai bahasa Amiyah. Nah, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya seruan untuk kembali kepada bahasa Amiyah ini, nah ada kelompok yang menentang, melawan terhadap seruan menuju bahasa Amiyah tersebut. Nah, mereka juga punya asumsi-asumsi tuh untuk tetap mempertahankan bahasa fushanya. Nah, pertama misal asumsinya seruan itu dilanjutkan menggunakan bahasa Amiyah itu dilanjutkan, maka itu akan menghancurkan khazanah intelektual Arab dan tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama terdahulu itu kan pakai bahasa fusha, mereka mempelajari sampai memperjuangkan segala macam. Nah, jika pakai bahasa Amiyah, nah menurut kelompok ini tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, terus ada asumsi yang kedua. Nah, jika bahasa Amiyah itu digunakan, maka masyarakat Arab harus menerjemahkan Al-Quran dan hadis itu ke dalam bahasa Amiyah itu. Nah, dan jika penerjemahan itu dilakukan, maka akan sebagian besar nuansa Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab fusha itu akan hilang. Karena kan kalau bahasa Amiyah itu tidak teratur ya, di daerah ini, dari daerah Yaman kayak gitu, di daerah lainnya beda bahasanya. Nah, seperti itu. Lalu asumsi yang ketiga, bahwa bahasa Amiyah itu tidak dapat dijadikan pegangan karena di dalam bahasa Amiyah itu terdapat begitu banyak ragam dan perbedaan. Karena di Yaman
Amianya kayak gini, terus di Kairo misalnya kayak gini, itu kan beda. Nah, terus yang keempat, asumsi yang keempat, nah jika masing-masing kelompok itu tetap bersikukuh dengan dialek lokalnya, maka hal itu akan tetap melemahkan hubungan antara kelompok masyarakat Arab yang satu dengan yang lain. Misal kelompok satu ini nih, karena amiyahnya beda, enggak itu salah, itu enggak sesuai, bukan kayak gitu pengertiannya. Nah, tapi kelompok yang ini enggak, ini emang kayak gini pengertiannya. Nah, itu kan udah tidak sinkron, tidak sepemahaman, karena bedanya bahasa Arab amiyah itu. Nah, itu yang dijadikan asumsi bagi kelompok kedua untuk melawan terhadap kembalinya menggunakan bahasa amiyah. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam segi tutur atau semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.